Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sedikit saya menyampaikan pengumuman terkait masalah ruangan di masjid ini, Bapak sekalian, karena AC sekarang sudah selalu dihidupkan semua. Alangkah baiknya kipas tidak perlu dihidupkan. Dan yang kedua, yang masuk pintu keluar masuk kami harap dibiasakan ditutup kembali karena udara dari luar biar tidak masuk. Ini pengumuman yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin melanjutkan kajian kita, masih berlanjut kaitannya masalah setelah hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa orang Muslim itu, orang Islam atau orang Muslim, orang mukmin itu akan masuk surga. Ada 70.000 orang yang tanpa dihisab. Jadi dalam hadis itu disebutkan bahwa besok orang beriman itu akan ada yang masuk surga itu tanpa dihisab. Dalam hadis itu juga disebutkan 70.000 orang. Dan itu siapa dan syaratnya apa saja? Dalam hadisnya berbunyi, Bapak sekalian, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfa ghairi hisab humul ladzina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini syaratnya. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman, kalau besok menjadi golongan orang yang termasuk tanpa dihisab oleh Allah, ini syaratnya, yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Humul ladzina la yastarquna wa la yatatayyarun. Dan dia tidak bertatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya bertawakal pada Allah semata. Ini syaratnya, Bapak sekalian.
Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman, kalau ingin besok di yaumul akhir itu tanpa hisab, Allah lewat Rasulnya mengatakan seperti itu. Jadi syarat-syaratnya orang yang tanpa dihisab itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak bertahayul, dan hanya bertawakal kepada Allah semata. Ini sebetulnya ringan sekali, sebetulnya hanya 3 syarat, tapi ini termasuk kelas berat. Tidak meminta diruqyah, kemudian tidak bertahayul. Tahayul itu dalam hadis ini yaitu penjelasannya tidak menganggap siap dengan sesuatu. Itu penjelasannya seperti itu. Jadi orang-orang yang beriman yang tidak menganggap sial dengan sesuatu, itulah termasuk tidak tahayul. Ini salah satu menjadi syarat. Kemudian orang yang tidak meminta ruqyah dan selalu bertawakal kepada Allah semata. Ini yang sering mengganggu di pikiran kita, di hati kita. Kadang-kadang kita tawakalnya ini yang kadang-kadang sering berkurang. Sebab kalau kita sudah mungkin terlalu menggami ilmu pengetahuan, kadang-kadang orang itu dikerdilkan karena ada Tuhan terdil. Jadi seolah-olah kita itu apa yang kita lakukan seolah-olah pikiran kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Inilah yang dikatakan tawakal ala Allah. Tawakal ala Allahnya berkurang. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait masalah hisab tadi, apakah benar hisab itu ada? Di dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Jadi ada hisab. Lalu hisab itu apa? Hisab itu adalah Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal-amal mereka. Allah memperlihatkan tentang amal-amal mereka. Ini dikatakan hisab. Dalam ayat tadi disebutkan sungguh kepada kami mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi hisab itu di yaumul akhir nanti kita harus yakin bahwa hisab itu benar-benar ada. Untuk itu kita sebagai orang mukmin dituntunkan oleh Nabi bahwa kita harus selalu berdoa. Allahumma hasibni hisaban yasiru. Ini doa Nabi. Ya Allah,
hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Jadi Nabi mengajari bahwa kita itu selalu berdoa sehabis sholat, Allahumma hasibni hisaban yasiru. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kata-kata mudah ini pernah ditanyakan oleh Aisyah, bertanya kepada Rasul tentang apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah itu. Beliau menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, maka ia akan binasa. Ini pertanyaan Aisyah kepada Nabi Allah Muhammad SAW tentang apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah itu. Jadi tentang hisab yang mudah itu maksudnya adalah tadi. Jadi Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Ini adalah suatu hisab yang sudah pasti ini diberikan kepada orang-orang yang beriman. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, orang yang kafir, orang-orang yang munafik, itu dalam kisahnya Allah itu sudah tidak perlu adanya hisab. Sudah barang tentu beliau itu termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, akan menyekutukan Allah. Sudah barang tentu itu tidak dihisab, jadi langsung di neraka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah tadi Bapak sekalian sedikit tentang pengetahuan tentang hisab, bahwa kita sebagai orang yang beriman harus yakin bahwa hisab itu ada sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ghashiyah tadi. Kemudian diperjelas juga surat Hud ayat 18 juga menyebutkan adanya hisab terhadap orang-orang yang munafik atau orang musyrik. Bapak Ibu, itulah sedikit tentang keimanan yang saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan